Jadi jelas manusia itu ada yang berilmu, ya, orang-orang alim. Jamaknya ulama. Para ulama itu orang yang memiliki ilmu yang banyak. Bagaimana dengan Allah? Allah itu Al-Alim. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya. Allah itu pencipta segala macam ilmu pengetahuan. Sehingga ketika kita menetapkan sifat ilmu atas Allah, maka ilmu yang Allah kuasai jauh berbeda dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia, dimiliki oleh orang-orang pandai. Berbeda, ilmunya Allah sempurna, sangat indah, segala-galanya. Bahkan Allah yang menciptakan semua ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, asyhadu Allah wa iyyakum, segala puji bagi Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia, baik itu rezeki dunia ataupun berbagai macam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian dari kemurahan Allah. Pada waktu Allah taala mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan kepada orang itu rezeki berupa keimanan. Idza habballahu al-mar'a innallaha yu'ti dunya 'ala man yuhibbu wa man la yuhibbu wa yu'ti al-imana 'ala man yuhibbu. Allah memberikan keimanan bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah taala memberi rezeki dunia kepada orang yang dicintai oleh Allah ataupun kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur kita mari kita jaga, kita perbaiki diri kita agar kita selalu ada di atas jalan yang lurus sampai penghujung kehidupan kita. Ini nilai penting keimanan, sehingga apabila ada orang yang menjaga keimanannya, apabila dunianya tidak banyak dia dapatkan, maka Allah menggantinya di akhirat dengan pahala yang besar. Apabila ada orang-orang yang beriman memiliki berbagai macam rezeki dunia, kemudian rezeki dunia yang melimpah itu dia pakai untuk akhiratnya, maka Allah Ta'ala di negeri akhirat akan memberikan kebaikan yang jauh lebih baik dan berlipat. Tetapi apabila ada seseorang yang mendapatkan rezeki dunia sebanyak apapun, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, maka negeri akhirat adalah negeri tempat kebinasaan dan kehancuran. Orang-orang kaya, orang-orang yang punya kekuasaan, pada waktu masuk neraka mereka mengatakan, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ma ghana anni maliyah halaka anni sultaniya wa tanifat al-haqah. Allah Ta'ala mendika orang-orang itu mengatakan ma ghana anni maliyah, sungguh semua harta yang aku kumpulkan tidak ada gunanya. Halaka anni sultaniya, sungguh telah binasa semua kekuasaanku yang aku miliki di dunia. Lalu Allah Ta'ala dawuh kepada malaikat, khudhu fagullu,
seret orang itu, kemudian ikat mereka dengan rantai. Tsummal jahim sallu, kemudian lemparkan mereka semua dalam neraka jahim. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Kemudian ikatlah mereka dengan rantai yang ketebalan rantai itu 70 hasta, 30 meter tebalnya. Dipakai untuk mengikat orang-orang yang masuk neraka, dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rantai dengan ketebalan rantainya 70 hasta diri sekalian. Semoga Allah taala menyelamatkan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, adinasatani wa iyyakum, kita masih membicarakan tentang makna basirah, ya. Terutama di dalam tahapan pertama, yaitu basirah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seseorang yang memiliki basirah, maka pertama dia akan mensifati Allah dengan semua sifat mulia dan sempurna. Ini nanti akan menghasilkan sikap dia menghormati dan memuliakan seluruh ajaran Allah. Dia menghormati dan memuliakan semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berani menghinakan utusan Allah, maka berarti orang itu secara tidak langsung menghinakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari manusia yang paling baik menjadi utusannya. Sehingga orang-orang yang berani mencaci maki Allah atau mencaci maki ajaran Islam atau mencaci maki Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengerjakan dosa pembatal syahadat. Jadi, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat gejala di mana banyak orang yang mengaku muslim dan mengaku paling mencintai Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi rupanya mereka adalah orang yang paling rajin menghina dan melecehkan kehormatan Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Al-Quran dihina, maka mereka berdiri membela orang yang menghina dan mencecakan Al-Quran. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat nifak. Tidak bisa kita bayangkan gitu Bapak, orang ini ketika ada orang yang menistakan Al-Quran, mereka paling semangat membela orang yang menistakan Al-Quran. Pada waktu Nabi kita dicaci maki, dihinakan, dilecehkan, maka mereka paling semangat membela orang yang melecehkan Nabi kita Muhammad SAW. Terus sesuk di hari kiamat dia kepingin dikumpulkan oleh Allah bersama dengan siapa? Apakah dia mau dikumpulkan bersama dengan Allah penguasa alam semesta, sedangkan Allah yang menurunkan firman-Nya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW? Dan ketika kalamullah dihinakan oleh orang, dia orang yang paling hebat membela orang yang menistakan Al-Quran. Kalau dia kepengen dikumpulkan bersama dengan Rasul kita Muhammad SAW, anehnya mereka orang yang paling keras membela orang yang melecehkan kehormatan Rasul kita Muhammad SAW. Ya. Yang kedua, seseorang yang memiliki basirah di dalam nama-nama dan sifat Allah akan mensucikan Allah dari segala macam aib dan kekurangan. Munazzahun 'anil 'uyubi wan naqais. Dia akan mensucikan Allah dari semua aib dan kekurangan. Tidak mungkin orang yang memahami Allah, memahami sifat-sifat Allah, kemudian dia menganggap Allah Ta'ala tidak kuasa untuk mengatur alam semesta. Atau misalkan seperti perkataannya orang Yahudi, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Maha suci Allah. Penghinaannya orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Atau sebagian orang yang mengaku sebagai mahasiswa, ya, pada waktu acara
mahasiswa baru bikin acara ruangan bebas Tuhan misalnya. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mereka membuat tulisan Tuhan telah mati misalnya. Ya. Naudzubillahi summa naudzubillahi summa naudzubillah. Yang ketiga adalah seseorang yang basirah, memiliki cahaya hati di dalam memahami nama dan sifat Allah, maka dia percaya bahwa Allah itu Al-Hayyu la yamut, Qayyumun la yanam. Dia percaya penuh bahwa Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Oleh sebab itu Allah tidak membutuhkan anak, dan Allah itu tidak diperanakkan oleh siapapun. Karena seseorang ketika memiliki keturunan, maka secara logis maknanya bahwa orang itu kepingin melanjutkan sejarah hidup, maka dia berketurunan. Karena orang itu yakin dan percaya dia pasti mati. Sejarah hidupnya kemudian dilanjutkan oleh anak keturunannya. Sedangkan Allah Ta'ala maha hidup dan Allah tidak pernah mati, maka Allah Ta'ala tidak membutuhkan anak, dan Allah Ta'ala tidak diperanakkan oleh siapapun. Ya. Qayyumun la yanam. Allah itu yang menegakkan semua urusan, baik untuk dirinya sendiri yang maha suci dan maha kuasa, atau menegakkan urusan hamba-hambanya. Apa makna menegakkan urusan? Allah menjadikan perkara-perkara yang bermanfaat mendatangkan manfaat. Allah menjadikan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia pas ketika dipakai. Allah menjadikan orang-orang yang membutuhkan sesuatu, maka sesuatu yang dia pakai itu menghilangkan semua masalah atau kebutuhannya terpenuhi dengan sesuatu itu. Itulah Al-Qayyum. Misalkan kita haus, kemudian kita minum air. Air itu ketika kita menghilangkan dahaga. Itulah salah satu bentuk kecil dari qayyumnya Allah Ta'ala. Kita berjalan di muka bumi ini, maka kemudian bumi ketika kita injak, bumi itu padat, sehingga bisa kita injak, bisa kita pakai sepeda motor di atasnya, kita bisa bangun rumah di atasnya. Itu bagian dari qayyumnya Allah terhadap hamba-hambanya. Allah yang menegakkan urusan hamba-hambanya. Tidak bisa kita bayangkan kalau misalkan Allah Ta'ala menjadikan bumi tempat kita berpijak ini selembut kapas, ya, seperti air. Bisa tidak? Bisa, nggih. Gempa wonten ing Palu kemarin itu terjadi peristiwa likuifaksi nggih terkenal nika, di mana tanah kemudian berubah menjadi seperti cair dan menelan seluruh bangunan termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Allah la yanam, Allah tidak pernah tidur. Apa yang Allah Ta'ala kerjakan? Allah Ta'ala ngendika wonten ing surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah itu setiap hari, setiap saat ada di dalam kesibukan. Sibuknya Allah apa? Mengatur seluruh urusan hambanya. Tidak hanya manusia, tidak hanya jin, tidak hanya binatang, tidak hanya tumbuhan, tidak hanya malaikat, tetapi seluruh makhluk yang Allah ciptakan Allah urusi setiap saat. Dan Allah tidak pernah kelelahan untuk mengurusi itu. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah tidur, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk dan Allah tidak pernah tidur. Kenapa? Karena ngantuk itu pertanda lalai, tidur itu pertanda hilangnya akal. Ketika orang lalai dan orang kehilangan akal, maka apabila dia mengatur sesuatu, bubrah, rusak. Allah Maha Suci dari kekurangan itu semuanya. Maka Allah tidak butuh tidur, Allah tidak butuh istirahat.
Karena lelah itu pun makhluknya Allah, tidur itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, alimun la yakhfa alaihi misqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Seseorang yang basirah, memiliki cahaya hati, di dalam memahami nama-nama Allah, maka dia percaya bahwa Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Apa maknanya? Wonten ing Al-Qur'an Allah telah menyampaikan wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah itu melingkupi segala sesuatu dengan ilmunya Allah taala. Sehingga Allah itu tahu apapun yang terjadi. Wonten ing surat Al-A'raf Allah taala ngendika a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa 'indahu mafatihul ghaib. Allah yang mengetahui semua perkara-perkara yang gaib, paling tersembunyi di ujung dunia. Kalau ada dunia di luar sana mbuh sembari sepiro, maka Allah taala tahu. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui semua yang ada di atas daratan, apapun yang terjadi, apapun yang bergerak, dan apa yang ada di dalam lautan. Bapak-bapak, saya nanti ngisi pengawasan di salah satu kota di Kalimantan. Saya ketemu dengan beberapa orang, lalu mereka bercerita. Salah satu ceritanya itu, karena teman saya yang kenalan saya itu ada yang seorang pelaut, dan terus beliau nahkoda kapal sing gaweane ngereti kapal-kapal besar ke pelabuhan itu, kapten kapal. Saya bercerita ada seorang pelaut dari Indonesia. Biasanya pelaut itu senangnya mabuk gitu, sukanya berzina dan lain-lain. Kenapa? Karena dia berbulan-bulan tidak pulang ke rumah. Pergi naik kapal, di atas kapal 3 bulan, setengah tahun ya. Tetapi ini ada seorang pelaut yang soleh, sakjane ya sadurunge rusak. Tapi kenapa kemudian dia bertobat? Teman saya ini cerita. Jadi karena dia nahkoda kapal yang dia bawa itu, ceritanya teman saya ini bisa membawa 1000 kontainer. Jadi kontainer besar yang dibawa truk yang rodanya sampai 22 itu, nggih. Itu kalau dinaikkan ke atas kapalnya, maka kapalnya bisa muat 1000. Nggih, Bapak. Kenapa kalau dia bertobat? Karena dia nahkoda kapal. Jadi dia itu melihat, dia bercerita. Jadi pada waktu melewati salah satu samudra itu, sonar kapalnya itu menemukan di bawah laut sana itu makhluk yang dia yakin itu ikan bergerak. Maka dia yakin itu ikan dan besarnya melebihi kapalnya. Ya, wis tobat terusan Pak. Tetap jadi pelaut tapi sregep ibu atas ora gelem maksiat. Kenapa? Karena dia melihat peristiwa itu. Kita tidak tahu, bahkan mungkin rungono ahli sing iso menjawab. Kuwi kewan apa? Tapi dia yakin itu hewan. Kenapa? Dia bercerita karena itu bergerak itu. Ketika ditembak oleh sonarnya kapal itu jelas itu bergerak. Dan itu hewan. Jadi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Sepertiga dunia ini adalah daratan, 2/3-nya adalah laut. Ya, bahkan gunung-gunung berapi di dalam samudra itu tingginya melebihi gunung berapi yang ada di atas daratan. Ning ora ketok. Tetapi Allah Ta'ala Maha tahu apa itu. Ya semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah ada satu helai daun yang jatuh ke muka bumi ini kecuali Allah pasti tahu. Wala habbatin fi zulumatil ard,
Demikian pula tidaklah ada satu biji di kegelapan malam, kegelapan bumi, letaknya ada di ujung dunia, ujung bumi ini yang belum pernah diinjak oleh manusia, belum pernah disentuh oleh tangannya manusia. Allah Ta'ala tahu itu. Ya. Wala rotbi wala yabisin. Demikian pula tidaklah ada barang-barang yang kering atau basah illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya telah Allah catat secara rapi di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nggih paham apa? Tetapi kenapa kok Allah yang Maha Tahu kok mendiamkan kekejamannya Fir'aun? Karena kejamnya Fir'aun adalah ujian bagi Nabi Musa dan Bani Israel. Sehingga ketika Allah Ta'ala menyatakan bahwa waktu yang dimiliki oleh Fir'aun untuk bertobat sudah cukup, ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa kok Allah yang Maha Mengetahui membiarkan Rojo Namrud jadi Rojo 400 tahun hadirin sekalian? Karena memang rajanya Namrud sebagai orang yang kejam itu ujian bagi orang-orang yang beriman, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Allah memberikan waktu, memberikan tangguh, memberikan kesempatan bagi Namrud untuk berubah dan bertaubat. Setelah 400 tahun Allah menganggap waktu yang dimiliki oleh Namrud sudah habis. Allah matikan Namrud dengan memasukkan ke dalam telinganya Namrud seekor nyamuk, kata Rasul kita Muhammad SAW. Yang kelima, seseorang yang memiliki basirah di dalam asma dan sifatnya Allah mengetahui bahwa Allah itu raqibun ala dhamairihi. Allah itu memperhatikan dengan seksama semua hal yang ada di dalam batin manusia. Allah tahu. Allah Ta'ala menyampaikan wonten ing Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui pandangan-pandangan mata yang suka berkhianat. Pandangan mata yang suka berkhianat itu maksudnya apa? Pandangan mata yang suka mencuri-curi dosa. Numpak motor nganggo helm cakil, kocone wireng meneh. Ning ngarepane ana wong wedok numpak motor ketok boyoke. Dhek singsot-singsot ora krungu, nggih to nganggo helm cakil, karo matane ndelok Gusti. Allah Ta'ala Maha tahu. Itulah khainatul a'yun. Pandangan mata yang mencuri-curi untuk berbuat dosa. Meskipun hanya satu lirian mata, maka Allah Ta'ala tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apapun yang disimpan di dalam hati manusia Allah Ta'ala tahu. Di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan innahu alimun bidzatus sudur, dan Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang tersimpan di dalam hati manusia. Maka dulu bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Ta'ala itu zamannya Nabi Muhammad, tapi ini ya pada waktu Al-Quran masih proses diturunkan oleh Allah, itu kalau orang munafik punya kejahatan apa, pasti Allah beritakan pada Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sehingga apapun rencana mereka diberitahukan oleh Allah, mesti bocor. Sehingga orang-orang munafik itu sangat khawatir apabila Allah menurunkan ayat-ayat khusus berkenaan dengan mereka. Dan itu diceritakan oleh Allah di surat Taubah, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik khawatir betul, kenapa? Apabila turun ayat atau surat yang khusus membicarakan kejahatan mereka. Kenapa? Karena oleh Allah Ta'ala itu setiap kali orang munafik punya rencana dibongkar oleh Allah, beritahukan kepada Rasul kita Muhammad SAW. Siapa orang munafik sak Madinah itu Nabi kita Muhammad SAW tahu. Dan Rasul kita bikin daftarnya. Lalu daftar itu disimpan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu.
Jadi Rasul itu tahu kai. Kenapa? Allah Ta'ala yang memberitahukan. Kemudian diberitahukan kepada Hudzaifah bin Yaman, dan Hudzaifah yang menyimpan itu di dalam file pribadinya Hudzaifah, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punika setelah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, pada waktu Rasul kita masih hidup, Umar bin Khattab melihatnya Rasul, kalau ada orang yang meninggal, Rasul kita tidak mau menyolatkan, maka Umar bin Khattab tidak mau menyolatkan. Setelah Rasul wafat terus piye? Terus pundi? Maka Umar bin Khattab melihat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kalau ada penduduk Madinah meninggal dan Hudzaifah bin Yaman tidak mau menyolatkan, maka Umar bin Khattab tidak mau menyolatkan. Kenapa? Karena semua daftar orang munafik Rasul serahkan kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dari mana informasinya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha mengetahui, Allah penguasa alam semesta. Demikian pula kisah yang diceritakan oleh Allah tentang surat At-Tahrim, ya. Jadi surat At-Tahrim itu pernah terjadi perbincangan bisik-bisik antara Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, berkenaan dengan Rasul kita Muhammad SAW. Dan Rasul kita diceritakan oleh Allah Ta'ala, qala man ambahaka hadza qala nabba'ani al-alimul khabir, diceritakan untuk surat At-Tahrim itu. Maka kemudian dua istri Rasul ini bertanya, lah ya Rasul, yang memberitahukan kepada panjenengan siapa ini pembicaraan kita? Dijawab oleh Allah, yang memberitahukan dia yang maha mengetahui dan maha menguasai berita seluruhnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadirin sekalian, asadani Allah wa iyyakum. Maka berhati-hati. Kenapa hadirin? Karena buruknya kita itu kalau diungkap aibnya oleh Allah, wes itu kecelakaan besar hadirin. Sungguh nikmat Allah yang sangat besar itu kapan? Ketika buruknya kita ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita harus berhati-hati, karena itu bisa jadi menjadi istidraj. Ada orang yang semua keburukannya ditutup oleh Allah, maka keburukannya semakin menjadi-jadi. Akhirnya begitu dibuka wadini oleh Allah, ora ana wong percaya hadirin. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkang angka 6, alimun bi asrarihim. Allah itu mana mengetahui semua rahasia-rahasia yang dimiliki oleh manusia apapun. Allah Maha mengetahui, disimpan rapat oleh Allah sebagai karunia, sehingga manusia tidak tahu keburukan-keburukan yang tersimpan rapat, tetapi Allah Maha tahu. Maka besok di hari kiamat, Allah pada waktu menghisap manusia itu membuka semua hal, ya. Maka Allah menyampaikan wonten ing surat Muhammad, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wa nabluwa akhbarakum. Allah Ta'ala menyampaikan, sungguh pasti kami menguji kalian sehingga kami betul-betul maha mengetahui siapa orang-orang yang berjuang di jalan agamanya Allah, dan aku pasti menguji kalian tentang hal ihwal kalian, keadaan kalian diuji semuanya oleh Allah. Maka besok di hari kiamat, pada waktu orang dihisab amalnya, maka semuanya dibuka oleh Allah Ta'ala, kecuali ada beberapa orang yang diberi oleh Allah Ta'ala karomah berupa rahasianya ditutupi oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang menutup aibnya saudara muslim yang lain. Rasul kita menyampaikan, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah, atau kama qala, siapapun orang yang menutupi aib seorang muslim, jangan diceritakan Bapak, aibnya seorang muslim diceritai karo musuhe, wis naudzubillah summa naudzubillah. Itu nanti kalau misalkan terkait dengan rahasia kaum muslim, dosanya double-double. Satu, datang dari memata-matai. Yang kedua, dia mengungkapkan aib.
Yang ketika aib itu diberitahukan kepada musuhnya kaum muslimin, yang ketika mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin, dosanya oke niku mangke. Makanya perbuatannya hanya satu dosa loh itu, satu pekerjaan, tapi hukumannya bisa berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala menutupi aib manusia dan Allah mengetahui. Maka di hari kiamat kelak, pada waktu orang dihisab, semuanya akan dibuka oleh Allah di hadapan seluruh makhluk. Tetapi orang yang dihisab tidak tahu, karena orang yang dihisab itu merasa sendiri. Maka Allah menyampaikan walaqad ji'nakum furada kama khalaqnakum awwala marrah. Walaqad ji'tumuna furada, dan sungguh kalian pasti besok di hari kiamat mendatangi kami sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana aku ciptakan kalian pertama kali sendiri. Ya, tidak ada teman, pada waktu lahir sendiri. Meskipun dia saudara kembar, itu proses lahirnya sendiri-sendiri. Ora dume saudara kembar terus lahirnya usek-usekan bareng brojol, itu tidak begitu. Tetap prosesnya sendiri-sendiri. Maka Nabi kita Muhammad SAW di dalam satu riwayat ketika menceritakan tentang hisab, Rasul kita menyampaikan bahwa orang yang dihisab itu berdiri di hadapan Allah, maka dia menengok ke kanan, dia tidak melihat siapapun. Dia menengok ke kiri, dia tidak melihat siapapun. Tetapi dia bisa dilihat oleh seluruh jin, manusia, dan malaikat. Semua bisa melihat. Sehingga ketika dia berbuat maksiat seperti apapun, Allah perlihatkan itu. Mungkin awake dhewe kaya rekaman CCTV. Nggih, mungkin ning yo kuwi mung kira-kira nggih Bapak nggih. Apa yang dikerjakan oleh jauh lebih hebat lah. Mung kira-kira nek awake dhewe ya seperti diputarke rekaman CCTV. Ah kae. Malam ngati ae ngopo nang pojok desa ae, ayo klitah-klitih wae itu. Diperlihatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati hadirin sekalian, sadani Allah ya. Engkang mengkopi itu Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan orang yang memiliki basirah di dalam nama dan sifatnya Allah, maka dia mensifati Allah dengan sifat yang Allah tetapkan di dalam kitab sucinya. Huwa kama wasafahu nafsuhu fi kitabihi. Dia akan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam kitabullah. Seorang mukmin yang baik tidak pernah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak ditetapkan oleh Allah di dalam kitabullah atau di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, misalkan Allah itu maha keren misalkan, tidak usah begitu. Ya, Rasul kita mensifati Allah itu jamil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah itu menyukai keindahan. Lah cukup, tidak usah Allah itu keren, tidak usah begitu. Itu sifat yang tidak dikenal oleh Islam. Dan kita tidak diperbolehkan untuk mensifati Allah dengan sifat-sifat seperti itu. Kenapa Bapak-bapak? Karena justru itu nanti akan mengurangi nilai. Ya, pada waktu Rasul kita menyampaikan innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah, indah, maka keindahan Allah itu tidak ada batas dan ada pada semua sisinya. Cukup, ya. Karena nanti kalau menggunakan bahasa anak muda, Allah itu keren. Keren itu bayangannya panjenengan apa Pak? Nganggo katok jin, klambine melitit nggih to. Oh, topine topi pet nggih to Bapak. Kemudian sepatune sepatu boot, tumpakane king. Nah, kan begitu Bapak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu. Maka cukup bagi kita katakan Allah itu jamilun seperti yang dikatakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Bapak-bapak, ya istilah-istilah yang kadang-kadang dipakai oleh anak muda. Sebenarnya niatnya baik untuk memuliakan Allah,
Tetapi justru kadang-kala ketika dia mensifati Allah dengan sifat yang tidak disebutkan di dalam Quran dan hadis, itu justru kadang-kala menjatuhkan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari. Maka kalau kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya di dalam Quran, atau Allah sifati dirinya oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Misalkan Rasul kita menyampaikan bahwa Allah itu setiap sepertiga malam turun ke langit dunia, udahlah ya. Itu kita sifati Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Piye carane Allah Ta'ala yang tahu, kita tidak tahu, tidak masalah, yang penting kita percaya. Apalagi Rasul kita mensifati Allah dengan tersenyum. Jadi Allah itu tersenyum ketika melihat hamba. Dan Rasul kita menyampaikan, kalau Allah sudah tersenyum melihat seorang hamba, la hisabah lahu, maka amalnya tidak akan dihisab oleh Allah. Mlebu swarga tanpa hisab. Rasul kita akan dikongatan. Langsung Rasul kita menyampaikan di dalam riwayat yang lain, salah satu di antara hamba yang membuat Allah tersenyum itu adalah dua orang yang saling berperang, saling membunuh, tapi sama-sama masuk surga. Begitu kata Rasul. Misalkan ini ya, kok bisa Rasul kita menyampaikan, yaitu seorang muslim berjihad fisabilillah berhadapan dengan orang kafir, dan orang kafir itu di dalam peperangan bisa membunuhnya, sehingga seorang muslim itu masuk surga, mati syahid. Kemudian orang kafir itu bertaubat, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia berjihad fisabilillah, kemudian dia mati syahid. Maka Allah tertawa, bahkan di dalam hadis itu Allah tertawa melihat dua orang ini. Tidak hanya tersenyum, Allah tertawa melihat dua orang ini. Jadi Rasul kita mensifati Allah dengan senyum dan tertawa. Ya, tetapi senyumnya Allah dan tertanya Allah berbeda dengan makhluknya. Ye, makaten. Ini sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasul kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lain begitu. Kalau di dalam Al-Qur'an banyak Allah itu disifati oleh Allah sendiri dengan ilmu, kebijaksanaan, pendengaran, penglihatan dan lain-lain. Yang kedelapan, wa fawqa ma yasifu bi khalquhu. Kemudian yang kedelapan, seorang yang memiliki basirah meyakini bahwa sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya, dan kemuliaannya jauh di atas kemuliaan makhluknya. Misalkan ilmu, misalkan misalkan ilmu. Jadi jelas manusia itu ada yang berilmu, ya, orang-orang alim. Jamaknya ulama. Para ulama itu orang yang memiliki ilmu yang banyak. Bagaimana dengan Allah? Allah itu al-alim. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya. Allah itu pencipta segala macam ilmu pengetahuan. Sehingga ketika kita menetapkan sifat ilmu atas Allah, maka ilmu yang Allah kuasai jauh berbeda dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia, dimiliki oleh orang-orang pandai. Berbeda, ilmunya Allah sempurna, sangat indah, segala-galanya, bahkan Allah yang menciptakan semua ilmu pengetahuan. Maka Allah Ta'ala menyampaikan pada waktu mengisahkan tentang kecerdasan Nabi Yusuf untuk bisa menahan sang adik agar tetap tinggal di Mesir, dan sang adik tidak terkena hukuman Raja Mesir karena mencuri. Ya, Allah Ta'ala menyampaikan, kadzalika kitna li Yusuf narfa'u darajatin man nasya. Demikianlah kami jadikan Yusuf mampu mengutak-atik itu semuanya sehingga adiknya selamat.
Ya, narfa'u darajatin man nasya. Kami tinggikan derajat manusia itu sesuai dengan kehendak kami. Siapa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? Nabi Yusuf. Diberi kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam menikah. Tetapi Allah mengingatkan keman wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Tetapi Allah menyampaikan di atas semua orang-orang yang pandai ada al-alim, Allah yang mengetahui dan menguasai segala macam ilmu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya pernah membaca dalam satu tulisan sejarah, Bapak, Ibu-ibu, nggih, kenapa kok orang di wisuda ketika selesai kuliah itu pakai toga? Siapa yang memakai toga pertama kali? Itu kaum muslimin di Andalusia dulu. Jadi kalau mereka lulus dari universitas di Andalusia, maka kemudian mereka di wisuda dengan cara diberi toga. Hanya bedanya, maka toga itu kenapa kok topi itu atasnya datar? Dulu mahasiswa-mahasiswa di Andalusia itu kalau mereka di wisuda maka mereka meletakkan Quran di atas kepala mereka. Jadi diletakkan di topi itu. Ya awake dhewe saiki nggo bangun-bangun nggih, maka banyak mahasiswa tekoni nganggo ngono iki apa Mas? Ya radong ya. Kalau dulu memang toga itu di atasnya diletakkan Quran. Karena yang memakai toga pertama itu kaum muslimin di Andalusia. Sekitar tahun 900 Masehi, 1000 Masehi, 1000 tahun yang lalu kira-kira Bapak nggih. Tahun 900 Masehi itu di Andalusia sudah ada 70, di satu kota itu 70 universitas. 1000 tahun yang lalu. Itu mahasiswa-mahasiswanya begitu kalau di wisuda. Maksudnya apa? Untuk mengingatkan mereka, sepandai apapun mereka, di atas mereka masih ada penguasa alam semesta yang berfirman dengan Al-Quran itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, basirah yang kesembilan itu adalah ayyasyadal qalbu bi rabbi tabaraka wa ta'ala mustawiyan ala arsyihi. Seseorang yang memiliki basirah maka dia meyakini bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Ini kalau panjenengan kersa sedang kita bahas di kajian malam Sabtu wonten ing masjid At-Tahkim ba'da maghrib sampai isya malam Sabtu. Pas kita membahas bab menika. Jadi ada orang yang meyakini bahwa Allah itu ada di mana-mana. Khawatirnya keyakinan seperti ini akan menghasilkan satu keburukan, yaitu keyakinan wahdatul wujud, manunggaling kawula lan Gusti. Itu berasal dari keyakinan bahwa Allah Ta'ala ada di mana-mana, berdasarkan atas firman yang kemudian salah dimaknai. Allah wonten ing surat Qaf menyampaikan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat kepada manusia melebihi urat lehernya. Oh, berarti Allah itu ada di dalam tubuh manusia. Ini kesimpulan yang tidak datang dari ilmu. Ya, akhirnya mereka meyakini bahwa Allah itu bersatu dengan tubuh hambanya. Kalau kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Arsy-nya Allah di atas langit ketujuh. Hadisnya banyak. Rasul kita yang menyampaikan begitu. Ya, Rasul kita ketika Mi'raj ke Sidratil Muntaha salah satunya, maka beliau menyampaikan setelah beliau melewati langit ketujuh, maka beliau melihat samudra. Kemudian di atas samudra itu ada arsy-nya Allah dan Allah beristiwa di atasnya. Sangat indah. Ya, ketika Rasul ditanya lalu bagaimana Allah? Allah itu dilingkupi oleh cahaya yang sangat indah, yang tidak bisa digambarkan keindahannya. Jadi begitu. Cekap Bapak nggih, antun 3 menit, masih banyak ini. Kita laksanakan pekan depan insyaallah. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.